Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita berkesempatan untuk bertemu kembali di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, di dalam acara kita Pandrita Islami live streaming di akun Facebook Sabri Abian. Banyak salam untuk Anda yang senantiasa mempertahankan ukhuwah Islamiyah, menjaga hubungan silaturahmi, silaturahim, nilai-nilai pertemanan, persaudaraan, persahabatan terus dijalin untuk bagaimana kita menjadi bagian daripada persatuan dalam syiar agama Islam. Salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah, pertemuan kita pada kesempatan hari ini tentu saja bertepatan dengan hari ke-16 bulan Ramadan, dan tentu saja Pandrita Islami pada kesempatan hari ini yakni menyambut Nuzulul Quran, turunnya ayat Al-Quran, yang mana sebentar malam merupakan malam ke-17. Ibadah-ibadah kita tentu saja akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini, di hari Sabtu ini, akhir pekan ini, saya akan membacakan puisi, juga esai, narasi, dan tentu saja ini akan memberikan sebuah gambaran bagi kita apa sih sisi yang terbaik bagi kehidupan kita tentang Nuzulul Quran. Sebelumnya, acara kita ini didukung oleh endorse Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Ya, bakso ini menggunakan ori daging sapi tanpa ada campuran daging lainnya. Tidak ada campuran daging ayam. Kemudian diramu, diracik, dikerjakan oleh putra Bulukumba, yakni saudara Sakti Nur, owner atau pemilik daripada Bakso Labda yang mempunyai nama FB Sakti Nur. Bagi Anda yang ingin memesan, silahkan di 085 399 856 838. Itu nomor teleponnya. Sementara untuk WA 081 526 124 541. Nah, untuk bagi Anda yang ingin menikmati di cabangnya, di tempat di Jalan Es Parman, silahkan dengan harga per mangkuk Rp17.000. Kemudian untuk per box Rp60.000, per kilo Rp110.000, sudah termasuk kuah dan bumbunya. Baik, jamaah ya jamaah, di acara kita ini di Pandrita Islami senantiasa juga saya harapkan partisipasi tak untuk berinfak, karena di setiap saat Pandrita Islami menghadirkan penceramah, begitupun juga tokoh-tokoh lainnya, entah itu birokrat, entah itu PNS, ASN, entah itu pedagang, pengusaha, nelayan, petani, yang pasti mereka adalah elemen masyarakat yang mampu memberikan kontribusi dalam menginspirasi kita sebagai inspirator dalam hal untuk menjalani kehidupan, menyiasati kehidupan ini yang syarat dengan berbagai tantangan dan rintangan. Apalagi dengan pandemi COVID-19, pandangan kita, mindset kita pasti akan berubah. Tatanan yang selama ini kita sudah atur, hal-hal yang kita sudah rencanakan akhirnya berubah sama sekali. Nah, inilah saatnya kita membutuhkan sugesti, penyemangat, motivator untuk menyemangati kita, memberikan inspirasi dalam melanjutkan kehidupan kita yang tentu saja berbagai hal yang mesti harus kita hadapi. Baik, jamaah ya jamaah, di kesempatan hari ini saya akan membacakan puisi, kemudian saya juga akan membacakan
narasi. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa sekarang pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan membacakan sebuah puisi, tapi sebelumnya saya akan membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh Marus Andis. Saya ambil puisi ini dari kumpulan puisi religius Gelas-Gelas Tuhan yang Tak Retak dengan judul kita cari dulu ya. Tadi sudah saya siapkan. Iya. Iqra bismi rabbik. Ya, puisi ini ditulis pada tahun 1988 di Bulukumba. Setiap pembaca puisi pasti memiliki pandangan tersendiri pada puisi tersebut. Mudah-mudahan puisi ini akan sampai ke jamaah. Iqra bismi rabbik. Salam padamu ya Muhammad, salam padamu ya Nabi, salam padamu ya Rasul, salam padamu, salam padamu, salam padamu ya Habib. Telah turun cahaya kepadamu Muhammad Al-Amin, pendamai barat, pendamai timur. Semoga Tuhan menyemerbakkan dan mewangikan pusara baginda dengan wangi-wangian aneka puspa, berupa doa, restu, dan salawat kepadanya. Salam atasmu wahai umara, salam atasmu wahai ulama, salam atasmu wahai fuqaha, salam atasmu, salam atasmu, salam atasmu wahai muslimin dan muslimat. Telah diutus pemimpin kepadamu, ikutlah ia sepanjang di jalan kebenaran. Salam bagimu para kiai, salam bagimu para pendidik, salam bagimu para tentara dan polisi, salam bagimu para pelajar dan mahasiswa, salam bagimu para seniman dan gelandangan, salam bagimu, salam bagimu, salam bagimu, salam bagimu para nelayan dan petani. Telah dinobatkan kehadiranmu di atas bumi, khalifatan fil ardi, penyebar kasih, penyubur cinta. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan lafal Tuhanmu. Bacalah langit dan bumi. Bacalah bulan. Bacalah bulan, bintang dan matahari. Bacalah gunung, laut dan lembah belantara. Bacalah kupu-kupu dan bunga-bunga rumput. Iqra, bacalah matamu. Bacalah mulutmu. Bacalah rindumu. Iqra, bacalah perutmu dan perut orang-orang miskin. Iqra,
bacalah kedua dan orang di sekitarmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah mewujud kefanaanmu dan bersujudlah depan kursi kerajaan langit dan bumi. Ya jamaah, itulah puisi yang ditulis oleh Mahrus Andis, Bulukumba 1988, Iqra' bacalah. Nuzulul Quran sebentar malam merupakan di mana untuk pertama kalinya turunlah Al-Quran. Al-Quran telah menjadi pedoman kita, menjadi penerang kita, menjadi sumber dari segala sumber, dan itu adalah sesuatu yang wajib kita bawa, kita amalkan. Barang siapa yang mendengar, membaca dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupannya tentu saja dibahagiakan, disejahterakan. Jamaah, ketika pandemi COVID-19 mewabah, lalu akhir-akhir ini bagaimana saudara-saudara kita begitu banyak yang membutuhkan untuk makan. Mereka berharap uluran tangan dari kita-kita. Kita saling membantu. Nah, ketika perutmu merasakan kenyang, apakah Anda pun juga merasakan bahwa saudara kita yang lain pun juga merasakan itu? Jangan-jangan di tangga kita, di samping rumah kita, ada yang hanya merasakan bau aroma dari masakan kita. Ya, jamaah, bacalah kedudukanmu. Siapa kita, siapa Anda, lalu siapa mereka, bacalah. Jangan sampai kita terlalu berlebihan, over, sehingga kita tidak bisa lagi menempatkan posisi kita di mana, posisi mereka di mana. Nah, mungkin seperti itu penggambaran keinginan daripada puisi ini. Selebihnya tergantung dari jamaah memberikan pandangan. Baik, saya berharap sebenarnya puisi ini dibacakan langsung oleh penulisnya ya, Mahrus Andis. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketika semuanya baik-baik saja, beliau akan membacakan puisinya, karyanya. Ya, saya ingatkan jamaah, saat sekarang pukul 17:16 waktu Indonesia Tengah, acara kita ini didukung oleh Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bagi yang ingin memesan silakan di 0859 Saya ulangi, telepon. Silakan telepon Bakso Labda. Mau gak makan bakso? Bisa diantarkan ke sini? Insyaallah bisa. Ya. Silakan di 085399856838 atau nomor WA 081526124541 atas nama Sakti Nur. Sakti Nur ini adalah ownernya, pemiliknya. Beliau juga yang meracik, meramu mulai dari bakso maupun bumbu-bumbunya. Oke. Ya, terima kasih juga kepada saudaraku Ali Mardana, Wakil Ketua DPRD Tual Maluku, yang juga sudah berpartisipasi di Panitia Islami. Begitupun juga Bapak Ibu yang tidak mau disebut namanya. Setidaknya ini telah memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap eksis melaksanakan Panitia Islami. Selamat menonton juga untuk Arif Jati di Jalan Jati. Semoga dengan kehadiran Panitia Islami makin menguatkan kita nilai-nilai hubungan ukhuwah Islamiyah. Baik jamaah,
Berikut ini saya akan bacakan sebuah tulisan saya. Ya, tulisan ini saya buat dari sebuah rangkuman ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Abdul Aziz Nonci MPDI pada tanggal 23 Juni 2016 di Masjid Islamic Center atau Tiro Bulukumba. Bokon ceramah Nuzulul Quran. Seperti ini. Hikmah. Ada 3 tanggal pertumbuhan agama Islam. 1. 9 Zulhijjah, hari Arafah, yakni peletakan batu terakhir ajaran Islam. Setelah rampung turun Al-Quran, maka para sahabat tertawa riang. Namun di pemandangan lain, Abu Bakar radhiyallahu menangis terseduh-seduh. Kamu membaca yang tertulis, tetapi saya membaca yang tidak tertulis. Tidak lama lagi Rasulullah akan berpisah dengan kita. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah perihal ucapan Abu Bakar. Maka Rasulullah menjawabnya, ya, semua yang dikatakan oleh Abu Bakar benar. Sesungguhnya tidak lama lagi kita akan berpisah. Agama kita telah sempurna. Salam bagimu ya Rasul, salam bagimu kecintaanku, salam bagimu. Kemudian yang kedua, tanggal 22 Rajab, yakni hari Isra Miraj. Peletakan tiang agama, salat 5 waktu. Salat itu tiang agama. Jika ingin membuat tiangnya roboh, maka tinggalkanlah 1 waktu saja. Maka kita akan melihat dan merasakan berapa anggota tubuh kita yang bercerai-berai. Karena salat adalah diri kita, salat adalah rumah kita, dan salat adalah pengganti tubuh kita kelak di padang akhirat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Nah, inilah yang sebentar malam akan kita peringati. Inilah yang kita akan masuki 17 Ramadan, yakni batu pertamanya ajaran Islam. Nuzulul Quran menjadi momen penting dalam menegakkan ajaran Islam dan menjadi titik tolak dan inspirasi bagi umat Islam di penjuru dunia sebagai simbol kebangkitan Islam. Bacalah ayat yang tertulis di alam ini. Bacalah ayat yang tertulis di alam ini. Artinya, bacalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bacalah keajaiban-keajaiban daripada Allah. Bacalah apa yang menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra. Bacalah sifat. Bacalah karakter. Bacalah sosial. Bacalah budaya. Bacalah semuanya untuk dapat membangun Bulukumba kita ini. Bulukumba ke depan adalah mungkin Bulukumba yang akan berubah. Iqra, bacalah. Al-Quran datang menjadi syafaat, melahirkan kesadaran spiritual. Iqra, pahamilah apa yang terkandung dalam Al-Quran. Amalkan ajaran-ajarannya sebagai pedoman hidup untuk kehidupan yang damai dan tentram. Mengertilah tata cara memperlakukannya. Al-Quran adalah kalam Allah, mengandung ibadah bila membacanya. Suci batin, suci najis. Pahala sudah disediakan di pintunya. Nah, betapa Allah telah menjanjikan kita pahala telah disiapkan di pintunya ketika kita memang mendengar, membaca maupun mengamalkan Al-Quran. Iqra, bacalah. Cerdas intelektual melahirkan manusia bengis, egois, Israel dan anteknya. Iqra, bacalah. Cerdas spiritual memunculkan manusia yang tawadu, rendah diri, menghargai pendapat semua orang,
dan mampu memberikan solusi yang positif. Iqra, bacalah, yakni cerdas emosional, menciptakan manusia yang mampu mengolah emosi. Iqra, bacalah. Cerdas sosial menghadirkan manusia sosial yang penuh dengan kasih sayang. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan maupun dosa kita, menurunkan rezekinya di setiap kehendaknya, menjadikan kita hamba pemaaf dan peminta maaf, mencatat nama kita dalam istana surga untuk kelak menjadikan kita penghuninya. Puasakan segala kesombonganku ya Allah, sebab hanya Engkau yang maha perkasa. Iya. Hanya Allah yang maha perkasa. Kesombongan apa lagi yang kita harus perlihatkan? Kesombongan apa lagi yang harus kita lakukan? Kesombongan apa lagi yang harus kita pelihara? Yang perkasa Allah yang menciptakan kita. Hanya sedikit saja jika Allah berkehendak, maka jadilah. Seperti halnya ketika kesombongan merajalela pada diri kita, menganggap bahwa kita yang tak ada yang bisa mengalahkan kita. Hati-hati saudaraku, karena ada saat di mana semua kesombongan itu menjadi tak ada apa-apanya. Baik jamaah, saat sekarang waktu di saat ini yakni 25 menit dari pukul 17, kebersamaan kita ini akan semakin memberikan arti pengalaman spiritual kita di kesempatan hari ini menyambut Nuzulul Quran sebentar malam. Ya, terima kasih kembali kepada Anda yang bertahan untuk menonton, mengikuti live streaming kita. Silakan untuk dibagikan ya. Dan jangan lupa juga untuk bantu Pandrita Islami, silakan di channel YouTube Pandrita Islami untuk like, komen, bagikan, kemudian untuk subscribe. Penting sekali ya. Berharap subscribe itu gratis. Saya berharap sekali kepada jamaah, tidak susah barangkali, tidak mengeluarkan energi dan dana banyak karena gratis. Silakan untuk di subscribe Pandrita Islami. Semoga kita menjadi bagian apa yang kita harapkan selama ini, penghuni surga. Insyaallah, amin. Ya, kita lanjut lagi ya, jamaah. Saya akan bacakan ada puisi yang sudah saya siapkan di sini. Puisi ini ditulis oleh siapa ya? Taufik Ismail ya. Taufik Ismail. Ini dia puisinya. Ada sekutum hari di mana wanginya mengharumi bumi sepanjang waktu. Karena saat itulah kemahamurahan Sang Khalik melimpah, menyatu pada segala inti hidup. Adalah Ramadan. Ia bertelaga bening. Airnya mutiara magfirah. Gericiknya zikir dan tadarus. Tepiannya doa lemah lembut, lirih dan berpasrah hati. Siapa tak ingin jadi ikannya? Mari berenang dengan kesunyian nafsu, agar setiap sirip kita tak patah sia-sia. Ia rahasia, tak sekedar lapar dahaga, tapi sesungguhnya itulah hakikat cinta dan salah satu cara bertegur sapa dengan Allah. Karena dengan lapar dan haus, kita bisa lebih menyadari bahwa kita tak berpunya. Bisa lebih memahami bahwa kita tak lebih dari sebutir debu di antara
kemahahalusannya. Ia sepantasnya dirindukan, karena ia lebih. Di cakrawala bertebar pengampunan, rahmat dan segala kebaikan. Juga nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Ya, jamaah, begitu banyaknya mutiara, maghfirah yang ditebarkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ada hakikat cinta, tak sekedar lapar, tak sekedar haus, tapi itu adalah hakikat cinta. Kita pun juga memahami bahwa apa artinya kita ini. Jika dibanding dengan kemahalusan Allah, kita hanyalah butiran debu. Ya baik, semoga ini akan menjadi inspirasi, menginspirasi kita, memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa, untuk selalu berbuat baik di muka bumi ini. Jamaah, kembali lagi acara kita ini mendapat sokongan dari Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bagi yang ingin memesan silahkan di 085 399 856 838 atau WA 081 526 124 541, FB atas nama Sakti Nur. Bagi yang ingin berinfak silakan di 076 682 6184. BNI ya, atas nama Muhammad Sabri 0766 82 6184. Peluang-peluang untuk mendapatkan pahala, peluang-peluang untuk berderma, peluang-peluang untuk bersedekah telah banyak di atas bumi ini. Tergantung dari jamaah sekalian memilihnya dengan keikhlasannya. Baik, kita akan lanjutkan kembali dengan tulisan berikut ini. Sementara itu 30 menit dari pukul 17. Kembali lagi ada tulisan saya dari rangkuman ceramah yang disampaikan oleh Haji Usman Abdul Rashid, LC, Wakil Direktur Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Indonesia. Nah, ini ceramah Tarwiyah pada tanggal 15 Juni 2016, bokong ceramah Tarwih Haji Usman Abdul Rashid, LC, dengan judul Level Hidup. Kita telah melewati 10 hari tahap pengampunan di bulan Ramadan. Kembali kita menyusuri hari-hari yang penuh dengan rahmat maupun maghfirah. Energi kita adalah takwa, karena kita yakini janji Allah tak pernah ingkar. Ramadan tidak hanya identik dengan puasa, tetapi Ramadan pastinya identik dengan Al-Quran. Bacalah atas nama Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan akal pada diri kita untuk digunakan di jalan yang semestinya, yakni semesta petunjuknya. Ketika kita membaca selain daripada Al-Quran, maka janganlah kita melupakannya. Terkadang kita pun larut dalam kerinduan berlebihan hingga kita lupa melihat dan merasakan bagaimana level tingkatan bacaan Al-Quran kita. Tak memperhatikan cara bacanya yang tepat, lalu tak memahami apa yang kita baca. Tidak menaburinya dengan hati yang bersih, yakni ikhlas. Kita pun tak khusyuk, bahkan tidak pernah berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata kita. Bukankah Ramadan sendiri telah menjadi madrasah kita untuk menimba ilmu, menempa diri, dan suatu saat meluluskan kita sebagai hamba yang beriman? Tidak usah muluk-muluk, cukuplah bahwa kita paham dan merasakan tanda-tanda Allah bersama kita, serta Nabi merindui kita. Pada zaman dahulu, para ulama apabila akan melakukan pembacaan Al-Quran, diniatkan agar Al-Quran menjadi syafaat, penolong, agar supaya ditinggikan derajat dan sebagainya. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, belum keren jika tak pandai membaca Al-Quran.
tidak diandalkan jika tak mampu meneladani Al-Quran. Ya jamaah, pada akhirnya belum keren jika tak pandai membaca Al-Quran. Tidak diandalkan jika tak mampu meneladani Al-Quran. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa mendengar, membaca, mengamalkan Al-Quran, insya Allah betapa berkah yang didapatkan dari kekuatan Al-Quran itu. Bukankah Al-Quran adalah firman Allah? Bukankah Al-Quran adalah perkataan Allah? Bukankah Al-Quran adalah janji yang pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, jamaah, sekarang 34 menit dari pukul 17. Semoga dengan Nuzulul Quran sebentar malam semakin kita rasakan betapa Allah mencintai kita, betapa Rasul pun sangat merindui kita. Lalu apa yang kita harus lakukan ketika Rasul merindu kita dan kita pun juga merindukannya? Salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Bukankah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah pun akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Semoga ini menjadi pegangan bagi kita untuk selalu eksis di atas bumi Allah ini, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, selalu bermanfaat. Bukankah pandemi atau virus corona ini adalah juga bagian tak terpisahkan dari rencananya? Setiap kejadian bukan sebuah kebetulan. Setiap kejadian telah matang dengan hanya kun fayakun, jadilah maka jadi. Yakini bahwa ujian ini, cobaan ini adalah bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mampu sabar, ketika kita mampu teguh, ketika kita mampu istiqamah, maka Allah pun akan melancarkan segala perjalanan kita. Allah pun akan membuat kita bahagia di ujung nantinya. Ya, jamaah, berkaitan dengan pandemi COVID-19, sedianya juga saya akan bacakan sebuah puisi ini. Namun kayaknya di hari berikutnya saya akan bacakan puisi yang satu ini untuk sebagai bagian ada hubungan dengan suasana acara kita, yakni menyambut Nuzulul Quran di malam 17 ya, 17 Ramadan. Terima kasih kepada Mahrus Andis untuk dengan senang hati mengizinkan membacakan karya-karyanya. Begitupun juga kepada jamaah untuk selalu berpartisipasi pula menyaksikan acara ini, memberikan motivasi kepada acara ini. Semoga senantiasa bernilai ibadah dan kita pun juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya saya akan cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di acara Pandita Islami edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Sebelumnya masih saya kasih kesempatan bagi Anda yang ingin memesan bakso Labda atau ingin mendatangi berkunjung ke tempat warung bakso Labda di Jalan Es Parman samping jembatan. Nah, dengan harga per mangkuk Rp17.000. Bagi Anda yang ingin memesan, silakan di 085 399 856 838, WA 081 526 124 541, FB Sakti Nur. Baik, nah bakso Labda per mangkuk Rp17.000, sementara untuk per box dengan harga Rp60.000.
Per kilo Rp110.000 sudah termasuk kuah dan bumbunya. Pokoknya jangkit terima bakso ta kalau tidak ada sambelnya, karena itu yang melengkapi nikmat, enaknya, berkeringat, karena sambelnya pedis sekali. Baik, terima kasih juga untuk Sakti Nur, owner dari Bakso Labna. Semoga ini akan semakin memberikan berkah, rezeki yang melimpah ruah, karena kita telah menjadi bagian daripada syiar agama Islam. Lain waktu jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.